Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Kali ini Liberty ketemu lagi dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Beliau adalah salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sekaligus adik kandung dari beliau Sinuwun Pakubono ke-13 yang dalam kaitannya masalah kejadian atau insiden penggempuran Beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat pastinya ada kaitannya. Untuk lebih jelasnya saya akan bertanya langsung, Gusti, selama ini banyak pemirsa yang menanyakan setelah saat itu Gusti Puger memberikan komentar, memberikan statement tentang keprihatinan Gusti Puger dengan insiden dipugarnya, digempurnya oleh warga masyarakat tentang Beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat. Selain harus bertanya itu, mungkin adakah pertanyaan yang boleh disampaikan ke Gusti yang lainnya? Boleh saja, tidak apa-apa. Selama saya bisa jawab, tentu tak jawab ya. Tentu tak jawab. Karena itu seputar budaya tentu terkait musiknya. Ya. Terus selama ini kalau mau bertanya dengan Gusti Puger tidak harus melewati dari YouTube atau channel Liberty, harusnya kemana Gusti? Ya, bisa hubungi aku, bisa di nomor yang ada di situ kan, bisa nanti bisa tanya, nanti hingga bisa rencanan bagaimana dengan saya atau apa yang mau ditanyakan ya. Nomornya Gusti berapa? Ya di channel itu sudah ada nomor yang WA aku toh. Iya, nomornya berapa? Langsung sampean sebutkan aja. Kan ada itu 085 728 057 800. Gitu. Karena selama ini banyak pemirsa Liberty Channel yang bertanya-tanya tentang soal kebudayaan. Bahkan kemarin yang paling ramai masalah insiden Keraton Kartasura Hadiningrat. Lah, monggo selain itu pemirsa bisa bertanya apa saja Gusti. Ya silakan, itu mau ditanyakan tentang bagaimana pengaruh alamnya, bagaimana pengaruh kosmologi itu terhadap pikiran manusia, sehingga manusia menjadi lupa dari sebuah hal-hal yang memang sudah diinstruksikan atau sudah disampaikan. Ini kan ada pengaruh-pengaruh alam yang secara terus-menerus itu berjalan, sehingga manusia ini perlu, kalau seorang Islam ya tentu mendekat dengan Tuhan, dengan Allah itu, supaya reaksi pengaruh negatif itu tidak menghantui kita atau membelokkan niat kita gitu. Enggak Gusti, kalau selama ini Gusti sebagai konsultan spiritual Jawa dan budayawan di Kota Solo, apalagi dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menurut Gusti kenapa kok itu bisa sampai terjadi penggemburan tembok Beteng Baluarti Keraton Kartasura? Ya ini tadi saya katakan memang satu ada ketidakpahaman tentang adanya cagar budaya barangkali, atau memang tahu tapi dia dilalaikan dengan pengaruh kosmis tadi yang negatif, yang itu pengaruh-pengaruh makro astral yang negatif. Kalau di Islam kan iblis itu ya, bisa jadi itu yang selalu berkeliaran di ion-ion kosmologi ini, sehingga sinyal-sinyal Allah sebenarnya ini dibelokkan. Ini yang itu. Maka banyak yang konsultasi dengan saya tentang bagaimana doa atau bagaimana caranya kita mau menikahkan anaknya, bagaimana mendirikan rumah, bagaimana tentang nasib ya itu, atau bagaimana tentang hal
hal-hal yang membuat orang jadi terbelok dari sesuatu yang tidak pas. Nah, itu apa sih pengaruh-pengaruh itu? Itu kan sudah dibuat oleh masa perubahan Sultan Agung menghitung penanggalan dengan hijrah itu, sehingga yang lama itu digabung, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang dimana sudah di situ instruksinya sudah ke arah endingnya itu ke arah Islam gitu. Enggak Gusti, kalau kejadian kemarin itu dengan pemugaran pemugaran yang tidak bertanggung jawab oleh mereka oknum-oknum itu pada hari Kamis itu apa termasuk hari naas? Kamis itu sebetulnya kalau kita berita naas itu tergantung dia. Kita cari dia itu lahirnya kapan, nanti kita laporkan ke saya akan mengulas ya, si orangnya itu. Terus kalau hari sendiri ini sebetulnya Kamis ini ada sebuah hari yang memang Allah sedang monitoring segala kegiatan manusia yang nanti akhirnya ditangkap oleh malaikat yang atau Jibril yang terdekat itu segera dilaporkan ke Allah. Enggak, artinya hari Kamis itu hari baik atau hari buruk Gusti? Bisa buruk, bisa tidak. Loh kok gitu? Iya. Lah yang benar yang mana? Ya, yang baik atau buruk? Itu, tergantung di kosmisnya dia. Apakah dia punya naas di Kamis atau tidak? Saya belum tahu tanggal lahirnya dia. Nah, terus hari Kamis secara umum tadi saya katakan tadi bahwa di catatan Primbon itu disebutkan bahwa di Islam itu juga disebutkan bahwa Kamis itu Allah tuh memerintahkan untuk memonitoring kegiatan manusia dalam menjalankan sebuah perilaku. Itu bagus jadi Kamis ini sebetulnya, tapi bisa jadi jelek karena ketika dia dipengaruhi oleh tadi kosmis yang dibelokkan oleh iblis tadi. Tuh. Jadi Kamis sendiri ini bagus sebetulnya. Iya. Tadi jelek ketika orang dibelokkan tadi loh. Kalau hari Kamis tanggal kemarin itu sebenarnya harinya hari bagus tuh ya, menurut perhitungan Jawa nih. Ya Kamisnya bagus. Kamis apa itu? Kemarin Kamisnya apa? Kalau Jumatnya kan Jumat Pon. Lah Kamisnya apa nih? Pagi, dan legi. Oh. Paing tuh. Oh. Kamis Paing. Nah, kalau Kamis Paing itu menurut kalender spiritual Jawa gimana nih? Ya kalau Kamis itu bagus secara itu mempunyai garis pengetahuan. Nah, maka ini kenapa beteng ini digembur, karena ini ada pengingatan bahwa ini ada pengetahuan, tidak sekedar botol ditoto tapi udah ada hitungannya, udah ada doanya, barangkali di situ ada pripeh, ada pendeman, ada selipan, itu kan karena untuk mengantisipasi yang negatif yang supaya mau masuk ke situ tuh ditangkal gitu loh, yang dulu disebut raja itu. Kalau menurut Gusti mungkin ada saran dan pesan setelah kejadian penggemburan tembok beteng Baluarti Keraton Kartasura ini. Ya saran saya ini memang seyogianya jangan dilakukan lagi, itu jelas. Terus nomor 2-nya ya kita mulai mencari tahu tentang keberadaan keraton itu yang memang sejarahnya itu adalah kerajaan Islam yang mempunyai ilmu dari Islam dan budaya ini sudah gabung, sehingga budayanya ini sudah dilindungi oleh agama, sehingga ini perlu kita lurus-luruskan supaya tidak menjadi belok. Mungkin ada lagi yang lebih spesifik tentang saran dan pesan? Spesifik saya ya bisa nanti lebih dalam mungkin
bisa bertanya pada saya melalui telepon tadi. Terus yang dalam lagi tentang bagaimana sekarang kita berdoa, mohon pada Allah untuk supaya kita diberikan kecerahan berpikir, kejernihan, supaya menyelesaikan masalah ini menjadi sesuatu pengetahuan yang luar biasa, karena pengetahuan adalah dari Allah semata. Mungkin ada saran itu perlu dipolisikan atau dihukumkan atau gitu. Ya kalau itu kan sudah sudah termasuk di ablumin nasnya, itu ada aturannya. Manusia sebagai hidup itu ada aturan, sehingga kalau nanti berurusan dengan hukum itu sudah selayaknya bahwa dimanapun tempat itu ada aturan. Nah, aturan itu identik dengan ada hukumnya. Kalau masalah walati, ya mungkin nggak mereka yang tak bertanggung jawab itu yang merusak tembok beteng baluarti Keraton Kartasura itu nantinya akan menerima halat, walat, naas, sial atau apes gitu. Kalau naas, sial itu kan sudah pribadi ya. Tapi kalau walat dan halat memang itu di situ. Kenapa? Karena ketika mau bikin tembok itu sudah doa. Ya, udah mengerahkan doa dari ulama, abdi dalam, juru sunan dan segala, sudah doa semua, ya kan? Mohon kepada Allah supaya beteng ini menjadi kuat, satu, nomor duanya juga bisa menjadikan beteng ini tugas manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang pengamanan pribadi. Berarti kemungkinan pelaku yang tidak bertanggung jawab itu bisa kena naas nih, bisa kena halat atau walat ya, Ting? Ya, jadi kena walat itu dari budaya tadi. Dari budaya itu dia kena walat. Jadi kalau halat itu karena perlindungan Allah terhadap Keraton Kartasura ini yang memang berpredikat kerajaan Islam, dan juga dalam menjalankan itu dia doa mohon pada Tuhan itu akan dilindungi oleh Allah. Itulah nanti turunnya halat di situ. Halat. Jadi kena itu, dua-duanya kena. Walat itu terhadap leluhur sebagai orang Jawa, leluhur Jawa, keraton Jawa. Tetapi ketika itu halat adalah urusannya, karena ini sudah keraton ini berdiri untuk mengayomi seluruh komunitas gede besar negara Jawa, itu adalah memang dimonitor oleh Allah. Nah, itulah halat itu. Terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty malam hari ini dengan beliau, budayawan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang juga putra dalam dari Sinuwun Pakubuwono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Terima kasih dan semoga berkenan dan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.